Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat SDIT Al-Multazam? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada teman-teman kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya. Baiklah anak-anakku yang hebat, sebelum memulai pelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Setelah mempelajari materi kali ini, diharapkan kita mampu untuk yang pertama mengetahui pengertian teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua menunjukkan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi, yang ketiga, menyebutkan dan menuliskan alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kita masuk ke pengertian TIK atau singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Komunikasi adalah mengirim atau menerima pesan berupa gambar, tulisan, dan suara kepada satu orang atau banyak orang. Sedangkan teknologi informasi adalah cara kita berkomunikasi agar dapat menyampaikan atau mengirim pesan dengan baik. Di sini digambarkan ya, salah satu orang sedang berkomunikasi. Kita akan mengenal alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Nah, cara berkomunikasi zaman dahulu tentulah sangat berbeda dengan zaman sekarang. Nah, zaman dahulu menggunakan alat sederhana seperti tulisan dan tanda atau simbol. Adanya teknologi komunikasi seperti telepon, radio, televisi, dan komputer membuat komunikasi menjadi lebih mudah ya. Nah, beberapa alat-alat teknologi informasi dan komunikasi yaitu sebagai berikut. Apa saja ya? Telepon rumah, telepon seluler atau smartphone, televisi, dan radio, serta komputer atau laptop. Nah, itulah beberapa alat-alat teknologi informasi dan komunikasi. Berikutnya, kita akan membahas tentang telepon rumah. Telepon adalah alat komunikasi. Hanya dengan menekan nomor telepon, kita bisa berbicara dengan orang yang dituju meskipun jaraknya jauh ya. Itu yang pertama, telepon rumah. Yang kedua yaitu telepon seluler atau smartphone ya. Kita semua sering menggunakan smartphone untuk sekarang sebagai alat komunikasi. Telepon seluler atau smartphone banyak kegunaannya ya. Selain untuk berkomunikasi, telepon seluler juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Kita bisa mengambil gambar, berfoto ya, selfie, swap foto, nonton video, membuat video, bekerja, bermain, dan lain sebagainya ya. Cukup dalam satu smartphone saja. Namun hati-hati ya, gunakan untuk hal yang positif atau hal-hal yang baik saja. Selanjutnya yaitu televisi. Nah, pasti kita semua sudah mengenal ya televisi ini seperti apa bentuknya. Televisi juga merupakan alat komunikasi. Kenapa ya? Kita dapat melihat berita terbaru dari seluruh dunia. Ya, berita dari Mekah, dari Palestina, kita bisa melihat di televisi. Kita juga bisa nonton film, pertandingan olahraga, dan hiburan lainnya. Namun, tidak semua acara televisi boleh kita tonton ya. Pilihlah acara yang baik dan ada pengetahuannya. Manfaatkan dengan baik ya. Selanjutnya yaitu radio. Nah, bagi yang belum tahu radio seperti ini ya. Barangkali kita belum melihatnya.
Radio juga termasuk alat komunikasi. Berbeda dengan televisi ya, kalau radio itu tidak ada gambarnya. Kita bisa mendengarkan lagu atau musik dari radio, kemudian bisa juga mendengarkan kajian Islam ya, ceramah-ceramah di radio banyak. Siaran berita, pertandingan olahraga, dan hiburan lainnya juga suka ada di radio. Selanjutnya komputer atau laptop. Iya, inilah laptop ya. Kalau komputer seperti apa? Coba dicari nanti. Searching di Google kalau yang belum tahu, ketikan gambar komputer nanti muncul. Nah, komputer atau laptop merupakan sarana mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Komputer atau laptop juga termasuk alat komunikasi yang banyak manfaatnya. Melalui komputer, kita bisa mengirim atau menerima pesan, gambar, video, dan lain sebagainya. Komputer atau laptop harus dihubungkan dengan internet jika digunakan untuk berkomunikasi ya dengan eh, lawan komunikasi kita. Nah, itulah tadi pembahasan tentang beberapa alat komunikasi. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Nanti ada absensi yang harus diisi ya. Kemudian ada beberapa latihan yang harus diisi juga. Alhamdulillah kita tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.